pagi teman-teman semua. Pagi ini cerah banget. Tentunya teman-teman juga kalau cuacanya cerah kayak gini nggak sabar kan pengen goes ya. Tapi ada baiknya teman-teman sekedar mengingatkan aja dan sharing-sharing ya tips dari saya. Ada baiknya sebelum kita mulai goes, kita mulai untuk cek sepeda kita dulu untuk kenyamanan dan keamanan kita tentunya. Oke, biasanya yang pertama kali saya cek adalah bagian stem dulu dan dengan handlebar ya. Oke, bagian handlebar pastikan ini semua kencang. Jadi cek cepat aja. Kalau ada yang longgar, ya dikencengin. Gitu. Kalau di rumah kan misalnya ada torque wrench itu lebih bagus ya. Karena kan ini ada spesifikasi torque-nya. Kalau nggak ada, kira-kira aja. Jangan pakai kekuatan banget. Jadi begitu udah kenceng gini, tambahin dikit lagi. Udah cukup itu. Oke, setelah bagian handlebar, bagian stemnya ini pastikan ini juga dalam keadaan kenceng ya. Bagian top capnya, bagian sampingnya, kiri kanan. Bagian stem dengan handlebar ini penting karena kalau sampai nggak kencang kan ya, lalu kita lagi goes, apalagi pas lagi turunan, pas lagi hajar lubang, ini bisa longgar dan itu berakibat bisa fatal banget ya. Ini bisa tiba-tiba turun dan itu udah pernah ada kejadian. Oke, lalu setelah stem dengan handlebar, ini bagian seat postnya juga. Ini perlu kita cek juga. Pastikan aja ini cukup kencang, oke, supaya pas lagi goes kita nggak melorot ya. Oke, selain dari handlebar, stem, seat post sudah. Lalu bagian apa lagi? Nah, biasanya saya cek ini walaupun kelihatannya jarang terjadi ya, tapi ini pernah terjadi. Bolt cranknya ini longgar, jadi pas lagi ride tiba-tiba pas lagi istirahat dicek boltnya udah hilang gitu kan, dan akibatnya juga bisa fatal juga. Jadi pastikan ini boltnya ini kencang juga ya. Kalau di rumah ini ada torque wrench, ini torque-nya sekitar 12 sampai 14 Nm. Oke. Jadi pastiin. Lalu selain ini, pedalnya juga. Ini pedal penting banget nih bautnya. Jadi dipastiin ini nggak longgar ya. Karena kalau longgar kan bisa ngerusak cranknya. Kalau kita ganti satu crank kan lumayan juga kan ya, buang-buang uang juga ya. Dan bisa bahaya juga. Bayangin aja lagi off saddle tiba-tiba cranknya lepas, itu kan bahaya ya. Oke, selain daripada crank udah, crank udah, pedal udah, lalu bagian kaliper remnya. Ini pernah kejadian juga waktu saya dulu main MTB, teman pas lagi goes tiba-tiba lepas kalipernya dan hantem jari-jarinya ya, dan mengakibatkan wheelsetnya juga rusak. Baut atas dengan bawahnya ini cukup kencang ya. Oke, yang bagian belakang juga ini bawahnya dicek, bagian bawahnya. Oke, dan juga kita cek rodanya apakah smooth atau enggak, ada gesekan atau enggak. Ini kayak gini nggak ada gesekan, tapi kalaupun sepeda teman-teman ada gesekan, gampang aja, cukup tekan remnya, longgarkan. Oke, atas bawah longgarkan, lalu tekan remnya, kita ketatkan lagi pelan-pelan. Bagian atas kita ketatkan pelan-pelan, kita kencengin pelan-pelan, bagian bawah juga pelan-pelan, habis itu baru kencengin seperlunya. Oke. Nah, kalau di rim brake, pastiin kaliper rim brake-nya ini dia tidak menyentuh bagian rimnya di sini. Jadi pastikan jaraknya aman dan tidak menyentuh gitu ya. Dan paling penting lagi dicek dulu remnya ya, nggak pengen kan nanti tiba-tiba pas lagi turun nggak bisa ngerem atau tiba-tiba remnya copot gitu kan, bahaya banget. Dan percaya apa enggak, itu emang pernah terjadi dan saya lihat sendiri. Lalu apalagi true axle. Kalau di disc brake true axle-nya ya, pastikan ini udah cukup kencang depan dengan belakang. Oke. Kalau di rim brake quick release-nya pastiin. Ini udah pernah terjadi juga, teman saya pas lagi ride
mountain bike tiba-tiba ban belakangnya copot karena ininya lepas, true axle belakangnya ya, true axle belakangnya lepas. Lalu ada lagi yang pakai rim brake, bagusnya pas lagi berhenti, pas sepeda diangkat tiba-tiba bannya kelepas gitu. Untung aja pas lagi berhenti. Coba bayangin kalau pas lagi ride ya, hantem lubang ataupun gundukan, tiba-tiba bannya lepas kan, ya kita nggak mau terjadi lah seperti itu ya. Kelihatannya simple tapi itu penting banget. Lalu apa lagi? Periksa tekanan angin, pastikan tekanan angin ya, saya yakin teman-teman juga udah pada ngecek semua ya. Pastiin aja nggak terlalu kempes gitu. Dan yang paling penting lagi apa? Nih, klitnya. Ini biasa orang suka kelupaan, pastiin kenceng. Karena ada pengalaman juga teman saya, pas lagi ride tiba-tiba bautnya udah hilang 1 atau 2. Kelihatannya simple, tapi coba pas lagi lepas 2 ya, terus tiba-tiba di lampu merah kita berhenti atau ada mobil berhenti mendadak, kita mau unclip, itu akan susah dan berakibat fatal juga untuk kita ya. Jadi teman-teman, segitu aja dulu tips-tips daripada saya. Walaupun teman-teman mungkin udah secara teratur ya mengirim sepeda kesayangannya itu ke bengkel terpercaya teman-teman atau langganan teman-teman, tapi ada baiknya sampai rumah kita cek kembali, apalagi sebelum goes kita cek kembali demi keamanan dan kenyamanan kita selama goes. Jadi segitu aja dulu videonya. Kalau teman-teman ada tips lain ataupun cerita-cerita lain yang mau di-share, silahkan share aja di komennya. Silahkan tulis aja di komen saya maksudnya. Dan ketemu lagi di video selanjutnya. Salam goes.